Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan dialog. Tadi saya pertanyaan menggantung ke Bang Dede. Bang Dede, dari segi stamina, bagaimana timnas kita ini akan menghadapi Irak yang diuntungkan dengan dia ini punya stamina yang full. Dan sementara kita sudah kelelahan melawan Arab Saudi kemarin. Oke, itu juga masalah juga buat timnas ya. Karena apa? Irak belum pernah main sama sekali kan. Iya. Dia masih istirahat, masih sedikit bugar. Nah, kita pemain-pemain kita sudah bermain dengan Arab Saudi. Nah, memang ada 2 hari recovery. Mudah-mudahan itu bisa cepat kembali. Nah, untuk itu Patrick Kluivert harus bisa memanfaatkan pemain-pemain yang masih bugar. Kita lihat di situ kan, tadi saya sudah sebutkan bahwa Ricky Ridho masih bugar. Peron bugar. Kalau semua Kepindik dianggapnya tidak bugar, di situ bisa ada Sandy Walsh di situ atau Hubner. Hubner pun yang itu sudah solid, sudah baku itu, udah kuat ya, chemistry-nya ada. Nah, lantas di gelandang-gelandang pun juga kita bisa kayak Tom Hai masih bisa. Kan dia waktu main lawan Arab Saudi baru berapa menit dia main. Nah, untuk di depan ya tetap kita kebugarannya kita tetap mudah-mudahan Meliano, Ole Rumene dan Ragnar Oltamangun masih tetap bugar. Kalau dari pengalaman Bang Dede sendiri melihat bagaimana karakteristik dari klub-klub Timur Tengah, mungkin juga salah satunya adalah Irak. Seperti apa yang wajib diwaspadai? Sebetulnya pemain-pemain yang dari wilayah timur itu kayak Arab Saudi, kayak Irak, itu dia tipikal bermainnya ala-ala Brazil sebetulnya. Cukup menarik ini. Cukup menarik, ala-ala Brazil masih tidak seperti Jepang, Korea yang keras seperti itu ya. Harusnya pemain-pemain Indonesia itu bisa memanfaatkan atau bisa bermain secara tenang, tidak terburu-buru, segala macam seperti itu. Tapi kalau lawan Jepang dengan Korea kan beda seperti itu. Nah, harusnya pemain Indonesia yang sekarang ini mudah-mudahan nanti lawan Irak bisa mengimbangi Irak, bahkan bisa memenangkan pertandingan itu. Ada pesan khusus nggak? Atau mungkin trik di lini depan, bagi lini depan Indonesia, apa yang bisa menjadi kunci mencetak gol begitu? Indonesia tipikalnya adalah kuat di main wing. Di era saya bermain kuat di wing. Dan kita tahu pemain-pemain kita dulu ada terkenal, ada Iswadi Idris, ada Waskito, ada Andi Lada, ada termasuk saya juga. Itu Indonesia itu kuatnya di wing. Nah, sekarang kita punya kekuatan di situ. Ada Meliano Jonathan, ada Ragnar. Nah, Ole Rumene kan punya naluri yang pencetak gol yang betul-betul nalurinya ada. Mudah-mudahan dari kedua wing ini bisa membuat Indonesia asis ke Ole Rumene, bisa membuat gol. Kalau Om Nigara melihatnya seperti apa? Celah apa nih yang bisa diambil meskipun kita tahu Irak adalah lawan yang berat ya, tapi timnas juga bukan lagi timnas yang dulu, kita sudah berbeda. Seperti apa? Yang pertama melupakan kekalahan dari Arab Saudi. Itu yang paling penting. Dengan kita melupakan itu maka konsentrasinya ke depan. Yang paling susah itu kan kalau pemain masih inget tuh pertandingan sebelumnya. Itu yang membuat akhirnya semua gerakan menjadi sulit. Mental berarti ya? Itu kembali ke soal mental. Jadi kekuatan mental itu sangat penting ya. Dede ini luar biasa lah ya. Nah, dengan kondisi seperti itu bisa bangkit gitu, bisa bangkit. Kita 14 kali ketemu Irak kalau nggak salah, cuma 2 kali menang dan itu pertandingan pertama tahun 68 sama pertandingan apa yang saya lupa tahunnya. Selebihnya kita kalah dan draw-nya cuma sejak tahun 73 bahkan nggak pernah menang. Oh iya, justru itu. Nah, tadi militansi Irak ini luar biasa. Militansi. Nah, kita ini nggak punya militansi karena emang pro kan, pemain pro. Jadi berbeda gitu. Bayangan pemain pro dengan pemain yang unpro itu berbeda gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini paling tidak saya berharap supaya anak-anak ini bisa bangkit, bisa mengembalikan kepercayaan diri dan melupakan kekalahan itu. Dan ingatlah jadi jadikanlah melawan Irak ini sebagai partai final. Jadi tadi Philip juga bicara hidup dan mati, ya memang inilah yang harus dihadapi. Karena begitu kalah, draw apalagi kalah, selesai. Tutup sudah pintu untuk lolos Piala Dunia dulu. Draw apalagi kalah, selesai. Bagaimana nasib Patrick Kluivert kalau draw atau kalah? Wah, ini berat nih pertanyaan ini. Bagaimana Om Dede nasib dari Patrick Kluivert? Jadi kalau seumpama nanti hasilnya kita kalah dan tidak masuk ke putaran kelima atau langsung ke Piala Dunia 2026, Patrick Kluivert harus out. Kenapa? Harus out? Karena apa? Kita kualitas dia sebagai pelatih tidak menggambarkan bahwa dia berkualitas. Karena apa? Pemain-pemain pun nyusun pemain
sepertinya asal-asalan, tidak fokus, tidak ingin bagaimana yang terbaik dipasangkan, kan seperti itu. Jadi dengan kegagalan nanti, Patrick Kluivert menurut saya harus out dari pelatih timnas. Tapi kan belum masih berapa pendek lama. umurnya, masih pendek umurnya. Kasihlah waktu, begitu Bang Dede. Kita jangan melihat soal pendek atau panjangnya. Karena apa? Kita lihat 4-5 pertandingan yang dia mainkan, polanya tidak kelihatan. Strateginya tidak kelihatan. Padahal kita tahu kalau Patrick Kluivert selaku pemain mantan pemain depan besar adalah pemain besar dia. Pemain internasional, dia pernah main di tim Belanda, dia pernah di Barcelona, dia pernah di Ajax, kan seperti itu. Tetapi begitu dia pemegang tim, kualitasnya tidak kelihatan seperti itu. Jadi jangan kita melihat jangka pendeknya atau jangka pandangnya, tapi selama dia memegang timnas, strategi, taktik, dan lain-lain tidak kelihatan. Negara udah senyum-senyum, mungkin sedikit Negara. Apakah sependapat dengan Bang Dede seperti itu? Ya saya kira pandangan Dede sebagai mantan pemain ya itu sah saja. Karena memang harapan kita di bawah Patrick Kluivert ini kita bisa lebih sukses, gitu ya. Nah, tetapi faktanya ya masih seperti ini dan ini tentu saja dalam posisi yang sangat membahayakan kita. Harapan kita ini untuk tampil ke Piala Dunia kan dari tahun jebot sampai sekarang belum pernah terlaksana. Bahwa kemudian tahun 79 kita ikut Piala Dunia Junior, waktu itu baru 2, senior dan junior, itu juga karena kecelakaan politik, bukan karena meskipun anak-anak kita bermain udah berusaha dengan udah maksimal. 86 kita ada peluang. 86 punya peluang nih Dede nih ya. 85 86. Saya ngikutin tim gitu. Jadi saya semua model tim nasional dari tahun 79 Desember sampai hari ini saya ikutin gitu. Jadi saya mau diskusi soal tim nasional bisa 3 hari 3 malam. Artinya peluang di tahun ini juga sebenarnya harusnya peluang paling besar untuk Indonesia lolos ke Piala Dunia. Harusnya begitu gitu. Harusnya kenapa? Karena ini ya yang direkrut ini kan bukan kaleng-kaleng, bukan kacang-kacang gitu. Ada backgroundnya juga cukup gitu kan. Tapi kenapa kayak gini? Ya itu tadi. Ketika salah menerapkan strategi, salah memilih pemain, hasilnya ya kayak gini gitu. Bahwa Dede minta Patrick Kluivert kalau gagal out, saya kira sah aja. Kalau kita melihat bagaimana tadi juga Bang Dede sudah menyampaikan, memang ada kesalahan menurunkan susunan pemain. Tapi kan memang kalau Patrick Kluivert kan beranggapan bahwa mereka diturunkan karena memiliki menit bermain yang cukup banyak di klubnya masing-masing. Tapi yang menjadi satu pertanyaan paling mendasar adalah kelas is permanen. Main 2 menit di Eropa mungkin berbeda main dengan 2 tahun di Indonesia. Seperti apa Bang Dede melihatnya? Ya memang pengaruhnya ada, ada seperti itu. Tapi kan sebetulnya kan pemain-pemain yang ada sekarang ini kan pemain profesional. Betul sekali. Ya, pemain profesional. Harusnya dia harus segala cuaca apapun dia harusnya sudah siap. Karena pemain-pemain profesional dan orang-orang di Eropa dan yang lain itu kan punya mental yang profesional. Ya kan? Juga dia punya postur fisik juga bagus, kan seperti itu ya. Harusnya dia bisa menampilkan yang terbaik. Kecuali mungkin kalau cedera ya. Kita bicara ini cedera. Begitu ya. Cedera. Kan kita tahu katanya Perong cedera. Kalau kemana waktu itu cedera. Marcelino pun cedera. Marcelino cedera. Kan seperti itu ya. Jadi harusnya tidak bisa ada alasan karena dia begini, tidak begitu, tidak ada alasan. Kalau berbicara mengenai Patrick Kluivert ini kan memang masing-masing pelatih itu punya ego ya. Apakah untuk menghadapi Irak ini ego dari Patrick Kluivert ini benar-benar harus dievaluasi total dari belajar dari pertandingan dengan Arab Saudi atau seperti apa? Harusnya begitu. Harusnya begitu. Dia harus dengar gitu. Bukannya. Memang kalau pelatih ini rata-rata kopeh. Ingat dulu Om Sinyo ya. Kopeh itu apa? Kopeh itu keras kepala gitu. Gitu. Jadi apa namanya? Ingat Om Sinyo dulu zaman Dede kita usulin ini makin diusulin makin ditolak sama dia. Gitu. Begitu nggak diusulin malah diambil gitu. Nah, jadi sesuatu yang menurut saya itu memang sifat keakuan pelatih itu sangat tinggi. Tapi dalam situasi kayak gini nggak harus mendengar orang. Dan yang didengar itu kan asistennya dia, bukan orang lain gitu. Lo nggak usah dengar netizen, nggak usah dengar pengurus, denger aja tuh asistennya. Bener nggak? Pastor ya? Ya, pastor. Betul sekali. Dengerin tuh dia ngomongnya kayak apa gitu. Cuma ada satu hal nih Bu Nika, ada satu hal yang tidak bisa kita terima adalah satu ya. Patrick Kluivert adalah head coach-nya. Asisten-asistennya itu adalah yang dibicarakan ahli faktor adalah ahli strategi ya, ahli analisa. Tapi selama ini nggak kelihatan tuh.
Waktu lawan Jepang dan Australia yang begitu kebobolan dari posisi kanan maupun wingkir di back itu kita nggak kelihatan mana yang ahli strateginya itu. Jadi memang seperangkat itu kalau menurut saya, ya sudah out aja. Oke. Tadi kata Bang Om Nigara juga ini mental sih yang penting juga untuk menghadapi Irak ini. Sebagai mantan pemain, bagaimana sih mental dari para pemain kita ini kalau menghadapi laga hidup mati seperti ini dan tekanannya sangat besar loh. Ini karena ini peluang terakhir kita, Bang. Iya. Jadi mental itu sebetulnya dorongan dari diri sendiri ya, mental kuat itu. Nah, kalau kami atau kita dulu itu cium bendera aja mentalnya udah berbeda. Betul sekali. Karena apa? Kita pemain asli lokal kan gitu ya, seperti. Nah sekarang juga kalau menurut saya, apakah dia mentalnya sama dengan kita dulu? Pemain-pemain sekarang belum tentu, karena dia pemain profesional. Dia begitu dibutuhkan dia bermain, tapi rasa memiliki negara bangsa ini ada nggak? Kan seperti itu. Jadi mental itu tergantung dari dorongan dari sendiri, mau tidak untuk memenangkan pertandingan itu. Jadi kira-kira bagaimana kemudian bahwa Bang Dede melihat menghadapi Irak, peluang ataupun mungkin hasilnya seperti apa nih untuk menghadapi Irak? Iya, karena kan yang penting hasilnya nih sekarang. Prediksi, bisa dibilang prediksi begitu. Jadi kita realistis saja ya, bahwa memang Irak berat. Tetapi sebagai pemain kita jangan dulu menyerah. Karena ada istilah bola itu bundar. Kemungkinan bisa terjadi. Betul sekali. Kemungkinan bisa terjadi, jadi mudah-mudahan dengan daya juang pemain-pemain timnas ini, harapan semua rakyat Indonesia yang pencinta sepak bola bisa memenangkan pertandingan. Prediksi skor? Prediksi skor paling tidak kita 1-0 udah bagus. Tapi kan untuk bisa lolos 2-0. Iya, 1-0 karena ya prediksinya belum tentu bisa dapat 2. Kan itu aja belum tentu ya, belum bisa aja meleset kan. Bisa meleset, ya. Om Nigara seperti apa mungkin prediksi menghadapi Irak? Kalau saya harapan ya. Jadi bukan prediksi lah, kalau prediksi kan kayak tuang ramal ya. Jadi harapan lah. Harapan saya itu Indonesia bisa memenangkan pertandingan. Amin. Ya, harapan saya juga Patrick Kluivert nggak salah milih pemain lagi, gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka kemungkinan bisa terjadi. Betul, masih ada skema untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Dengan kondisi seperti itu, siapa tahu. Nah, karena jangan lupa di Indonesia ini penonton sepak bola terbanyak di seluruh dunia. Bahkan Brazil aja nomor 5, padahal 5 kali juara dunia. Dia nomor 5 posisinya. Indonesia 220 juta. Yang itu catatan FIFA loh. 220 juta penggemar sepak bola di Indonesia yang aktif. Makanya nggak bingung tuh kalau begitu ini langsung netizen rame kayak apa atau segala macam. Nah, dengan kondisi seperti itu, saya sih harapan FIFA mungkin sama dengan harapan kita. Indonesia bisa lolos. Kenapa? Karena kalau lolos nih, waduh, market penontonnya luar biasa ya artinya. Gila betul gitu. Nah, jadi dengan posisi seperti itu harapannya supaya rating FIFA juga dalam iklan naik gitu. Tapi ya fakta di lapangan kan harus kita akui juga. Itu jalan ini sangat terjal. Bukan nggak mungkin ditaklukkan, bisa ditaklukkan. Dengan semua tekad dan kebulatan dan jangan lupa doa. Itu yang paling penting. Oke, terima kasih Om Nigara. Tapi saya senang nih, Om Nigara ini sangat optimis karena mengatakan bahwa target lolos ke Piala Dunia ini bukanlah target yang terlalu tinggi. Kita sudah berada di posisi kualitas itu ya. Kita ada untuk berada di sana memang sudah tepat di tahun ini dan memang peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia yang terbaik adalah di tahun ini begitu ya. Terima kasih sekali lagi Om Nigara, Bang Dede terima kasih. Pada pagi hari. Tapi dikit saja. Jadi kalau Kluivert out, yang gantiin siapa? Kalau Kluivert out, kita bisa memanfaatkan pelatih-pelatih lokal di kita. Karena pelatih-pelatih lokal kita ada yang sudah sertifikat APRO. Betul sekali. Masih banyak lah pelatih-pelatih yang bagus di dalam negeri juga masih banyak. Terima kasih Bang Dede, Om Nik, sekali lagi terima kasih. Tentunya kita berharap bagaimana Indonesia masih bisa berkiprah di Piala Dunia walaupun memang agak nyesek, agak berat karena harapan untuk lolosnya ada di tim lain begitu ya. Tapi tentunya Om Nigara juga tadi sudah bilang masih ada peluang, masih bisa untuk bola itu bundar. Oke, terima kasih dan kita akan hadirkan lagi informasi menarik lainnya usai jeda, diantaranya pasca ledakan besar yang menghancurkan bangunan 4 lantai di Jalan Jombang, Tangerang Selatan ini. Selatan yang terjadi 2 hari yang lalu ya. Hingga saat ini juga masih diselidiki oleh pihak kepolisian apa penyebab meledaknya porak-porandanya bangunan tersebut. Sesaat lagi.